Beban semakin berat, kami para Romo pun mengalami, karena beban umat juga beban kami. Saya mengalaminya. Belum lama ini saya di WA saudara saya, salah satu anak dari kakak saya terkena kanker berat, padahal dia anaknya 4. Dia harus menghidupi anak-anaknya terkena kanker berat. Semua stres, karena saudara-saudara itu muslim saudara saya. Jadi saya hanya mengatakan, kamu seorang muslim, berdoalah, percayalah bahwa iman yang kamu yakin juga akan menyelamatkan engkau. Saya katakan demikian untuk menutup renungan ini. Saya tidak mengada-ada, saya tidak asal omong, saya tidak sekedar memberi hiburan-hiburan kosong, memberi harapan-harapan palsu. Tidak, saya mengatakan kebenaran bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci, surat cinta dari Tuhan ini benar-benar adalah suatu ajakan untuk kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Gusti boten sari, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu deritamu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu ceritamu, Tuhan tahu penderitaan beban hidupmu. Tapi Tuhan minta apa? Berseru dan percaya, memanggil namanya dalam doa dan percaya. Habis gelap terbitlah terang, habis badai ada pelangi indah, habis ada masalah yang luar biasa, ada jalan keluar yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi bersama kami dari link Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa yang baik dan berdoa yang benar. Saudara-saudari, bagaimana berdoa yang baik dan benar itu? Kita juga akan belajar banyak bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk fokus di dalam kehidupan ini. Marilah kita hening sejenak, menyadari terkadang kita belum sungguh-sungguh mampu berdoa dengan baik dan benar dalam hidup ini. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, dalam lagu rohani, dan saya kagum dengan penciptanya luar biasa, pencipta lagu rohani ini menggambarkan bagaimana kita berdoa, dan Tuhan itu posisi di mana luar biasa. Pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya problem kehidupan. Bila cobaan menghadang di depanmu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Wah, kalau hari ini saudara-saudari, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Perhatikan baik-baik struktur, bentuk, urutan dari doa Bapa kami. Perhatikan saudara-saudara, saat Anda punya masalah, beban berat, Tuhan mengajarkan kepada kita, pertama-tama bukan fokus pada masalahmu, problemmu, deritamu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari, saat Anda punya masalah, entah masalah hutang, masalah penyakit, problem keluarga, dan lain sebagainya, pertama dan yang utama, jangan langsung mengatakan, Tuhan aku banyak hutang. Tuhan tahu hutangmu banyak, Tuhan tahu problemmu banyak, tetapi Tuhan minta seperti yang Yesus ajarkan hari ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Karena Yesus dalam banyak bacaan di dalam Injil selalu mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa saudara-saudari. Ini suatu nasihat tentang doa yang menurut pribadi saya sangat dahsyat saudara-saudari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Begitu loh. Wow.
Saya pernah ditanya oleh umat, Romo, bagaimana saya harus berdoa? Saya bilang, kamu bisa doa Bapa kami? Bisa. Ya itu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh doa Bapa kami, itu dahsyat. Bayangkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang di surga juga terjadi di bumi. Seperti di dalam surga. Nah baru berilah kami rezeki pada hari ini. Nah baru ada bicara problemu. Hello. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan meminta bagaimana kalau tadi relasi secara vertikal kepada Tuhan, tetapi juga secara horizontal bagaimana. Setelah Anda meminta rezeki, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan yang bersalah pada kami. Ampunilah kesalahan. Jadi kita ini punya dosa. Dan pertanyaannya, kalau kita minta ampun, kita juga timbal baliknya, saudara-saudari, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi inilah hebatnya. Kita diminta juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi setelah itu kita harus sadar, kita minta kekuatan Tuhan. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Wow, saudara-saudari, doa Bapa kami itu begitu luar biasa, dan ajaran dari Tuhan Yesus itu menggema bertahun-tahun, berabad-abad, dan menjadi doa yang luhur. Saya lupa, di daerah di Israel ada tempat. Nah, di daerah mana itu Romovin? Ada Israel itu ada tempat di mana doa Bapa kami di seluruh dunia ada, bahkan bahasa Dayak pun ada. Lupa, mungkin Pastor Robin ingat. Saya lupa di mana itu. Tapi saya pernah ke situ. Lupa, di mana Pastor? Oh, sama lupa Pastor Robin. Saya tahu. Jadi saya heran, kaget. Dalam Bapa kami bahasa Jawa ada, Romo Kawulo ing Swarga ada, bahasa Manyan ada, bahasa Dayak Manyan ada. Luar biasa itu, saudara-saudari. Saya kaget. Wow, bahasa Meksiko, soalnya bahasa Spanyol, bahasa suku ini ada, saudara-saudari. Dari seluruh dunia dicantumkan bagaimana doa Bapa kami itu menjadi doa yang luar biasa. Nah, tinggal pertanyaannya adalah believe or not, percaya atau tidak. Tuhan hanya sejauh berdoa. Dan kalau kita berdoa, pertama dan utama seperti yang saya katakan dalam pembukaan khotbah ini, muliakanlah Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kita menyebut Allah itu Bapa. Tuhan itu dekat, close, tidak jauh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kita memuliakan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam, kemuliaan tertinggi hanya untuk Tuhan. Saat ada sakit di rumah sakit, saat Anda menjerit, saat Anda punya masalah, muliakanlah Tuhan. Ini real, saudara-saudari. Pada saat Anda memuliakan Tuhan, saya beritahu, stres Anda hilang 90%. Percaya dengan saya. Iya. Anda stres nih, saya stres, kita semua stres. Karena mungkin apa saya nggak tahu stres, apalah. Punya masalah berat. Lihat ya, pura-pura ini. Anda lihat wajah saya, ini kan cerah. Oh, cerah ya. Ya, di close up, bisa nggak di close up? Nggak bisa. Jadi, ya, lihat ya, yang di TV, cuma TV lihat. Wajah Romo lulus, halo. Ya, sip loh, putih loh, kayak di film Korea kan. Lihat. Lihat, nih. Kayak BTS. BTS itu singkatan apa ya? Bekasi Tangerang Selatan. Bukan. BTS Korea. Lee Min Ho. Hello Lee Min Ho. Nah, lihat wajah cerah seperti ini. Nah, tapi tiba-tiba saya punya masalah. Wajahnya jadi begini. Udah lihat? Beban berat nih, hutang. Debt collector datang terus. Bukan saya, kalau saya nggak punya utang. Maksudnya orang lain. Datang debt collector mau nagih mobil kita, mau ngambil mobil kita. Stres, nggak berani keluar rumah. Nggak berani. Tetangga warung sebelah nagih, tetangga sebelah dan sebagainya menagih. Pokoknya beban, anak minta bayaran sekolah, beban berat. Saudara-saudari, ini real yang saya ceritakan. Hello, real. Anak sakit, suami stroke atau istri stroke, tetangga bahkan anjingnya pun stroke, pokoknya stroke semua. Nah, bayangkan ini stres, saudara-saudari. Anda bisa bayangkan ya? Oke, sesuai problem Anda. Oke, saya beri kesempatan nggak lama, 2 hari aja. Oh enggak, jangan. Oke, nah pada saat punya beban berat, Anda tadi saya mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Nah pada saat Anda berdoa, perhatikan saya menyatukan begini. Anda membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Utama adalah Tuhan, hutangku banyak. Jangan begitu, saudara-saudara. Itu berarti Anda berfokus pada diri sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan apa? Saat Anda membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Pada saat Anda mengatakan terpujilah Engkau, Anda tidak berfokus pada masalahmu, tapi berfokus pada kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Nah, kemudian yang muncul dari mulut Anda bukan Tuhan, aku sanggup hidup, bukan itu. Tapi pada saat Anda mengatakan terpujilah Engkau Tuhan,
Kasihmu luar biasa. Nah, lihat itu, saudara-saudari. Baru kemudian engkau tahu masalahku Tuhan. Itu tetangga sebelah Tuhan. Nagih terus Tuhan. Utang kerupuk. Saudara-saudariku yang terkasih, Romo ini bercanda terus. Saya serius, saudara-saudari yang terkasih. Saya hanya mengatakan, saya mau menguatkan Anda sebagai umat. Saya mewakili juga Romo-Romo lain. Karena hari ini khotbah mengenai doa. Tadi kan lagunya tadi kan, bila sengsara menghadang di depanmu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu. Perhatikan, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu, tidak pernah jauh darimu, tidak pernah, saudara-saudara. Kita diminta berseru, diminta memanggil nama Tuhan, dan Tuhan hanya sejauh doa. Please, ajarkan itu pada anak cucu Anda, ajarkan kepada sahabat teman Anda, saudara-saudari Anda, supaya tidak stres menghadapi beban berat kehidupan. Beban semakin berat, saudara-saudari. Kami para Romo pun mengalaminya, karena beban umat juga beban kami. Saya mengalaminya, saudara-saudari yang terkasih. Belum lama ini saya di WA saudara saya, bahwa salah satu anak dari kakak saya terkena kanker berat, padahal dia anaknya 4. Dia harus menghidupi anak-anaknya terkena kanker berat. Semua stres. Saya hanya mengatakan, karena saudara-saudara itu muslim, saudara saya, jadi kamu seorang muslim, berdoalah, percayalah bahwa iman yang kamu yakin juga akan menyelamatkan engkau. Saya katakan demikian, saudara-saudara yang terkasih. Untuk menutup renungan ini, saya tidak mengada-ada, saya tidak asal omong, saya tidak sekedar memberi hiburan-hiburan kosong, memberi harapan-harapan palsu. Tidak, saya mengatakan kebenaran bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci, surat cinta dari Tuhan ini, benar-benar adalah suatu ajakan untuk kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Gusti boten sari, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu deritamu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu jeritanmu, Tuhan tahu penderitaan beban hidupmu. Tapi Tuhan minta apa? Berseru dan percaya, memanggil namanya dalam doa dan percaya. Habis gelap terbitlah terang, habis badai ada pelangi indah, habis ada masalah yang luar biasa, ada jalan keluar yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam perayaan Ekaristi ini. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa untuk Anda sekalian. Dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa membacakan semua intensi, tetapi saya berharap mungkin hari ini semua beres. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi kami terima kasih atas dukungan, support Anda kepada kami dari Paroki Yesus Gembala Baik ini. Tuhan memberkati Anda. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.